Nabi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai pemisahan ISPT PPH pasal 21. Sebelum kami melanjutkan pembahasannya, kami akan terlebih dahulu memperkenalkan kelompok kami. Saya Dinda Rahmawati dengan NIM 63230193. Saya Fania Aulia dengan NIM 63231327. Saya Ika Maska Zahra dengan NIM 63231428. Saya Firman Sari dengan NIM 63230409. Saya Priscila Wanita dengan NIM 63231179. Sebelum saya menjelaskan cara menginstal website PPH 21, saya akan menjelaskan pengertian PPH 21. Pajak penghasilan PPH 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honor, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara penginstalan aplikasi ISPT. Langkah pertama, buka website, lalu searching pajak.go.id. Klik Direktorat Jenderal Pajak. Lalu klik unduh aplikasi perpajakan. Scroll ke bawah. Klik ISPT masa PPH pasal 2126 versi 2.4.0. Lalu scroll ke bawah. Unduh berkas seamless install SPT 2126 dan patch 2.4.0.zip. Setelah berkas berhasil diunduh, buka dokumen, klik C, klik program file x86, klik DJP, klik ISPT masa 2126-2014. Lalu klik DB kosong. Setelah itu copy file db2113.mdb. Lalu paste file tadi ke DB kosong. Setelah itu rename file db2113 dengan nama PT Anasa Pratama. Klik file PT Anasa Pratama dan aplikasi SPT sudah berhasil diinstal dan sudah dapat digunakan. Sebelum kita melanjutkan pengisian data, saya akan membacakan terlebih dahulu data perusahaan karyawan tetap dan tidak tetap. Di sini ada kasus perhitungan PPH pasal 21, data perusahaan, nama perusahaan PT Anasa Pratama, alamat Jalan Karang 3 nomor 89, Pondokopi, Jakarta Timur, NPWP 07XXX, telepon 021 4768 193, email anasa@pratama.co.id, nama penandatangan Sana Hutami, NPWP pendatangan 88XX.
PT Anasa Pratama adalah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT tahunan. Di sini ada data karyawan tetap. Akhir bulan Januari 2021, perusahaan melakukan perhitungan gaji terhadap pegawai tetap. Data tentang karyawan dan gaji pokok yang diterima adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama karyawan Hamdan, jabatan direktur, status K3 atau kawin dengan tanggungan 3, NPWP 88XXX, gaji pokok 30 juta. Yang kedua, Intan, jabatan manajer, status K2 atau kawin dengan tanggungan 2, NPWP 77XXX, gaji pokok 20 juta. Yang ketiga, Irwan, jabatan staf, K2 atau kawin dengan tanggungan 2, NPWP 67XXX, gaji pokok 10 juta. Yang keempat, nama karyawan Sela, jabatan staf, status K0 atau kawin tanpa tanggungan, NPWP 59XXX, gaji pokok 10 juta. Yang kelima, Dayat, jabatan staf, status TK2 atau tidak kawin dengan tanggungan 2, NPWP 59XXX, gaji pokok 10 juta. Nomor 6, Agus, jabatan staf, status TK1 atau tidak kawin dengan tanggungan 1, NPWP 49XXX, gaji pokok 10 juta. Yang ketujuh, Anton, jabatan staf, status K1 atau kawin dengan tanggungan 1, NPWP 37XXX, gaji pokok 10 juta. Yang ke-8, Mita, jabatan staf, status K1 atau kawin dengan tanggungan 1, NPWP 25XXX, gaji pokok 10 juta. Selain menerima gaji pokok karyawan, juga menerima tunjangan sebagai berikut. A. Tunjangan pajak penghasilan masing-masing 20.100.000 untuk direktur, Rp 1 juta untuk manajer, dan 350.000 untuk staf. Yang B. Tunjangan jabatan 2 juta untuk direktur dan 1 juta untuk manajer. Yang C. Setiap bulan pegawai tetap dipotong dari gaji bulanan sebesar 3% dari gaji pokok untuk iuran pensiun dan 1,5% dari gaji pokok untuk iuran tabungan hari tua. Yang ketiga, karyawan tidak tetap. Selama bulan Januari 2021, melakukan transaksi yang terkait pembayaran penghasilan dari pekerjaan kepada bukan pegawai sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 4 Januari 2021 membayar upah borongan kepada Jamal sebesar 1.500.000 atas pekerjaan pengecatan gedung dan pemeliharaan taman yang diselesaikan dalam 3 hari, NPWP 24XXX, NIK 12345, Jalan Dirgara Hayu, 80 Depok. Bukti potong nomor 13012100001. Yang kedua, tanggal 5 Januari 2021, membayar pesangon kepada Ivan senilai 60 juta, mantan karyawan yang keluar pada akhir tahun 2013, NPWP 31XXX, NIK 7810, Jalan Binar 5 nomor 25 Cibinong. Bukti potong nomor 140121000001. Yang ketiga, tanggal 9 Januari 2021, membayar fee akuntan atas jasa pemeriksaan laporan keuangan tahun 2013 sebesar 25 juta. Kepada Igun, NPWP 24XXX, NIK 45678, Jalan Duri nomor 200 Bogor. Bukti potong nomor 130121000002. Yang keempat, tanggal 14 Januari 2021, membayar hadiah perlombaan pembuatan logo perusahaan sebesar 5 juta kepada Rama, NPWP 24XXX, NIK 23456, alamat Jalan Kramat, Benda 3, nomor 24 Bakti Jaya Depok.
Bukti potong nomor 13.01.21.00.00003. Yang keenam, tanggal 23 Januari 2021 memberikan komisi kepada Ridwan TK 0 yang telah memberikan klien kepada perusahaan sebesar 2 juta, NPWP 24XXX, NIK 34567, alamat Jalan Armet 26 Bekasi. Bukti potong nomor 13.01.21.00.004. Yang ketujuh, tanggal 26 Januari 2021, membayar honorarium kepada Anggoro, NPWP 240XXX, seorang motivator atas jasa pelatihan SDM selama 1 hari sebesar 1.500.000, NIK 56789, alamat Jalan Bima Sakti nomor 122. Bukti potong nomor 13.01.21.00.005. Setelah mengetahui data perusahaan, lalu masukkan data perusahaan pada aplikasi SPT 2114. Setelah membuka aplikasi SPT, lalu klik database PT Anasa Pratama, lalu pilih DB, lalu masukkan kata sandi atau password 123, lalu login. Setelah itu klik OK. Lalu masukkan atau input data NPWP perusahaan yang disimpan, yaitu 07XXX. Lalu klik simpan. Lalu klik OK. Setelah itu, maka akan langsung diarahkan pada profil perusahaan. Isi data tersebut, lalu simpan. Yang pertama, untuk data NPWP kuasa dan nama kuasa tidak perlu diisi. Di sini yang pertama, kita isi nama perusahaan, yaitu PT Anasa Pratama. Lalu alamat Jalan Karang 3, nomor 89, Pondokopi, Jakarta Timur. Lalu isi nomor telepon 021 476 8193. Lalu emailnya anasa@pratama.co.id. Lalu NPWP penanda tangan 88XXX. Lalu nama penanda tangan Sana Hutami. Lalu klik simpan. Setelah profil disimpan, klik OK. Lalu membuat atau membuka masa periode SPT untuk SPT baru bulan Januari. Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, kita akan terlebih dahulu menghitung rekapitulasi atas gaji pegawai. Yang pertama, di kolom kedua itu ada nama pegawai. Kita akan mengisi terlebih dahulu nama pegawainya. Yang pertama itu ada Bapak Hamdan. Yang kedua ada Ibu Intan. Yang ketiga ada Bapak Irwan. Yang keempat ada Ibu Sela. Yang kelima ada Bapak Dayat. Yang keenam ada Bapak Agus. Yang ketujuh ada Bapak Anton. Dan terakhir ada Ibu Mita. Selanjutnya, di kolom ketiga itu ada pengisian NPWP.
kita akan terlebih dahulu mengisi NPWP para pegawai. Setelah kita mengisi NPWP para pegawai, setelah itu kita akan di kolom keempat itu ada jabatan. Untuk Bapak Hamdan, jabatannya itu adalah sebagai direktur. Lalu Ibu Ina sebagai manajer. Lalu dari Bapak Irwan sampai Ibu Mita itu sebagai staf. Selanjutnya di kolom kelima itu ada status. Untuk status Bapak Hamdan itu K2 atau kawin dengan tanggungan 2. Selanjutnya di kolom kelima itu ada pengisian status. Untuk Bapak Hamdan, statusnya itu K3, kawin dengan tanggungan 3. Lalu Ibu Intan K2, Bapak Irwan K2, Ibu Sela K0, Bapak Dayat TK atau tidak kawin dengan tanggungan 2. Lalu Bapak Agus TK1, lalu Bapak Anton K1, dan Ibu Mita K1. Selanjutnya di kolom ke-6 dan 7 itu akan diisi di kolom ke-6 mulai kerja bulan ke-1, lalu untuk kolom ke-7 akhir kerja bulan ke-12. Kita tarik aja ke bawah. Untuk gaji pensiun atau THT dan JHT itu kita isi Bapak Hamdan itu sebesar 30 juta. Lalu Ibu Intan 20 juta. Lalu untuk staf itu 10 juta. Di kolom ke-9 itu untuk tunjangan PPh-nya, Bapak Hamdan sebagai direktur itu mendapatkan 2.100.000. Lalu Ibu Intan sebagai manajer mendapatkan 1 juta. Lalu untuk para staf itu mendapatkan 350.000. Untuk tunjangan yang lain-lainnya, di kolom ke-10 itu Bapak Hamdan sebagai direktur mendapatkan 2 juta. Lalu Ibu Intan sebagai manajer mendapatkan 1 juta. Selanjutnya di kolom ke-11 jumlah penghasilan bruto didapatkan dari hasil keseluruhan dengan cara sum. Lalu kita jumlahkan gaji pensiun, tunjangan PPh, dan tunjangan lainnya. Jadi kita akan mendapatkan hasilnya dan tarik ke bawah untuk mendapatkan hasil keseluruhan para pegawai. Selanjutnya di kolom ke-12 biaya jabatan. Untuk mendapatkan hasil dari biaya jabatan itu caranya adalah sama dengan if jumlah penghasilan bruto dikali 5% lebih kecil sama dengan 500.000 titik 2 penghasilan bruto dikali 5% titik 2 500.000, maka kita akan mendapatkan hasilnya 500.000. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya di kolom ke-13 untuk mendapatkan
iuran pensiun dan iuran JHT, seperti yang sudah teman saya sampaikan sebelumnya, setiap bulan pegawai tetap dipotong dari gaji bulanan sebesar 3% dari gaji pokok untuk iuran pensiun dan 1,5% dari gaji pokok untuk iuran tabungan hari tua. Jadi kita caranya adalah sama dengan 3% dikali gaji pensiun ditambah 1,5% dikali gaji pensiun, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Setelah itu tarik ke bawah untuk mendapatkan hasil keseluruhan untuk para pegawai. Selanjutnya di kolom 14 itu ada jumlah. Sama seperti sebelumnya, kita jumlahkan hasil biaya jabatan dan iuran pensiun. Kita tarik ke bawah untuk mendapatkan hasil keseluruhan para pegawai. Selanjutnya di kolom ke-15, jumlah penghasilan neto sebulan didapatkan dari hasil jumlah penghasilan bruto dikurang pengurangan. Maka akan mendapatkan hasilnya, lalu setelah itu kita tarik ke bawah untuk mendapatkan hasil keseluruhan para pegawai. Selanjutnya di kolom 16, untuk jumlah penghasilan neto setahun didapatkan dari hasil jumlah penghasilan neto sebulan dikali 12. Lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya di kolom 17 itu ada PTKP. Untuk PTKP sendiri itu kita dapatkan dari hasil para pegawai dengan statusnya masing-masing. Bapak Hamdan dengan status kawin dengan tanggungan 3 mendapatkan PTKP 72 juta. Lalu Ibu Intan status kawin dengan tanggungan 2 mendapatkan PTKP 67.500.000. Lalu Bapak Irwan dengan status kawin dengan tanggungan 2 mendapatkan PTKP 67.500.000. Lalu Ibu Sela dengan status kawin tanggungan 0 itu mendapatkan PTKP 58.500.000. Lalu Bapak Dayat dengan status tidak kawin dengan tanggungan 3 mendapatkan PTKP 63 juta. Selanjutnya, Bapak Agus dengan status tidak kawin dengan tanggungan 1 mendapatkan PTKP 58.500.000. Lalu, Bapak Anton dengan status kawin dengan tanggungan 1 mendapatkan PTKP 63 juta. Dan terakhir, Ibu Mita dengan status kawin dengan tanggungan 1 mendapatkan PTKP 63 juta. Lalu selanjutnya di kolom 18, PKP setahun itu didapatkan dari hasil jumlah penghasilan neto setahun dikurang PTKP, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Setelah itu tarik ke bawah untuk mendapatkan hasil keseluruhan para pegawai. Selanjutnya itu di kolom ke-19 ada PPh 21. Cara mendapatkan perhitungannya itu bisa dilakukan secara manual maupun menggunakan Excel. Jika menggunakan Excel, karena rumusnya sangat panjang, jadi nanti akan dituliskan rumusnya. Setelah itu kita akan mendapatkan hasilnya, lalu kita tarik ke bawah untuk mendapatkan hasil keseluruhannya. Selanjutnya di kolom ke-20, untuk penghitungan PPh 21 per bulannya itu, kita dapatkan hasil dari PPh 21 setahun dibagi 12. Maka kita akan mendapatkan hasilnya, lalu kita tarik ke bawah. Setelah itu kita jumlahkan.
Demikian cara perhitungan rekapitulasi gaji pegawai. Selanjutnya, untuk menginputan data SPT-nya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pilih SPT, lalu buat SPT baru dengan memasukkan SPT pada bulan Januari 2021. Lalu klik buat SPT. Selanjutnya, pengisian SPT untuk pegawai tetap dengan cara klik isi SPT, lalu klik daftar pemotongan pajak 1721, strip 1, lalu klik 1 masa pajak. Berikut merupakan daftar pajak bulanan. Klik tambah input seluruh data yang diperlukan kecuali kode dengan negara domisili NPWP 88XXXX. Dengan nama Hamdan, kode objek pajak 121, strip 100, strip 01. Lalu pilih pegawai tetap, jumlah penghasilan bruto 30 juta, PPh dipotongnya 3.300.000. Lalu oke, selanjutnya input semua pegawai tetap. Seperti langkah yang sebelumnya, kalau semua data pegawai tetap diinput, maka akan terlihat seperti di bawah ini. Selanjutnya, klik isi SPT, pilih SPT induk 1721 yang akan terlihat seperti ini. Dengan jumlah penghasilan bruto pegawai tetap 110 juta dan jumlah pajak penghasilan pegawai tetap 5.900.000. Langkah selanjutnya yaitu menginput data pegawai tidak tetap atau tidak pegawai dengan cara klik isi SPT, daftar bukti potong, lalu klik tidak final. Berikut merupakan tampilan awal dari daftar bukti potong pajak penghasilan pasal 21 tidak final. Selanjutnya kita akan klik baru dan input data sesuai pada Word. NPWP 24XXXX dengan nama Jamal, NIK 12345, lalu klik menu dengan alamat Jalan Dirgarahayu 80 Depok. Setelah itu, tap pada kode objek pajak, klik pada titik 3 pilih sesuai pada kode pajaknya, yaitu upah pegawai tidak tetap atau tenaga lepas. Lalu masukkan perhitungan detail. Lalu cara pembayaran yaitu bulanan dengan status PTKP tidak kawin, jumlah tanggungannya 0, jumlah hari kerja yaitu 3, penghasilan bruto 1.500.000. Selanjutnya, klik silang. Setelah itu, masukkan penghasilan bruto 1.500.000. Setelah itu, tap saja dan dasar pengenaan pajak dan bukti potong akan otomatis terlihat. Setelah data selesai, klik simpan, selanjutnya keluar. Setelah itu, kita mengisi daftar bukti potong yang pegawai tidak tetap final, cukup merupakan tampilan awal, daftar potong pajak penghasilan pasal 21 final, lalu kita klik baru. Setelah muncul bukti pemotongan, isi seperti data di Word, dengan NPWP 31XXX, dengan nama IFAR, NIK 78910 dengan alamat Jalan Binarfi nomor 25, Cibinong. Karena IFAR merupakan mantan karyawan yang keluar pada akhir tahun 2013, jadi saat memilih kode objek pajak, yaitu klik yang uang pesangon, dibayarkan sekaligus. Selanjutnya, isi penghasilan bruto sebesar 60 juta, tinggal tap maka tarif dan PPh dipotong akan muncul otomatis. Jangan lupa ganti tanggal menjadi 5 Januari 2021. Selanjutnya kita masuk ke pengisian SSP dan pelaporan SPT. Nah, yang pertama kita buka menu isi SPT, kita klik SPT induk 1721. Nah, kita cek semua satu-satu. Yang pertama tampilan B.1 yaitu daftar pemotongan. Kalau sudah, kita cek yang B
perhitungan PPH. Nah, di nomor 15 itu ada PPH pasal 21 yang nilainya 7.497.500 didapat dari jumlah pajak penghasilan. Nah, selanjutnya kita cek yang bagian C, objek pajak final. Setelah itu, kita cek yang bagian D, lampiran. Nah, kita lihat yang terchecklist itu ada 3, yaitu nomor 1, 3, dan 4. Setelah itu, kita cek ke bagian E, yaitu pernyataan dan tanda tangan pemotong. Nah, untuk tempatnya itu kita isi Jakarta. Kalau sudah, kita klik simpan. Dia bakalan otomatis kesimpan, terus kita klik OK. Habis itu keluar. Nah, untuk SSP-nya itu kita buka menu isi SPT, daftar SSP, dan klik baru atau tambah. Nah, untuk isinya itu untuk model akun pajak yaitu 411121. Lalu untuk kode jenis setorannya itu adalah 100, tanggalnya itu 10 Februari 2021. NPT-nya itu 06 07 03 100 52 00821. Jumlah PPH di setornya itu 7.497.500. Klik simpan, lalu kita isi lagi dengan kode 41121, kode setorannya itu 401, dengan tanggal SSP-nya tanggal 10 Februari 2021. NPTN-nya 06 08 04 200 45 00543. Jumlahnya itu 500. Setelah itu simpan, lalu akan muncul daftar SSP. Setelah itu tutup. Nah, selanjutnya ada langkah terakhir yaitu pelaporan. Pilih menu CSF, lalu klik pelaporan SPT. Buat file CSF, lalu simpan. Lalu kita klik OK, lalu tutup. Setelah itu selesai. Perkenalkan kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god! Wow! Nah, 323 Assalamualaikum. Satu.